Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita awali seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini dan mohon penyertaan Tuhan agar semua yang kita lakukan mendapat bimbingan, perlindungan, sehingga keselamatan yang kita lakukan untuk aktivitas pada pagi hari ini dan selanjutnya sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk mengawali kita, marilah kita menerima firman Tuhan. Namun sebelum saya bacakan, marilah kita menghadap Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari saya hantarkan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankan ya Tuhan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena perlindungan Tuhan setelah kami tidur semalam. Tuhan lindungi dan Tuhan bangunkan pada pagi hari ini dengan penuh damai sejahtera. Tuhan, pada saat ini kami ingin menerima sabda-Mu, sebagian untuk mengawali setiap aktivitas kami yang akan kami lakukan. Untuk itu ya Tuhan, berkati kami, buka hati kami, sehingga kami bisa menerima sabda-Mu, merasakan dan bisa melaksanakan di setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari Ibrani 12 ayat 1 sampai yang ke-10. Ibrani 12 ayat 1 sampai 10. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihaninya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan merasakan dan bisa melaksanakan di
setiap kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk renungan pada pagi hari ini saya beri judul disiplin rohani. Kita sering menyaksikan sesuatu hal, orang yang untuk berhasil banyak sekali, antara lain adalah seorang atlet atau mungkin seniman yang menghadapi lomba atau yang ingin memenangkan sesuatu yang dipertandingkan. Orang ini mencari pelatih, masuk ke sasana, masuk di areal untuk berlatih dan mencari pelatih yang benar-benar mampu untuk melatih diri seseorang sehingga bisa tampil yang terbaik dan harapan untuk menang bisa benar-benar diharapkan dari seorang yang ingin maju di dalam perlombaan. Dan tentu di dalam latihan ini tidak gampang, karena untuk mencapai sesuatu kadang-kadang seorang pelatih akan melatih orang ini melebihi apa yang menjadi kekuatan sehari-harinya. Contoh misalnya seorang pemain bulu tangkis, kalau main mungkin hanya setengah jam, tetapi di dalam melatih bisa lebih dari 2 jam. Karena untuk melatih fisiknya, mental, dan juga skillnya supaya berhasil dengan baik. Ini hanya salah satu contoh. Belum lagi orang yang ingin, kalau seniman ingin misalnya ada lomba solo vokal, mendatangkan seorang pelatih yang benar-benar mampu untuk melatih seseorang dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan, bahkan berani membayar mahal untuk seorang pelatih demi keberhasilan seseorang. Dan ini dibutuhkan disiplin yang sangat tinggi. Tanpa disiplin yang sangat tinggi, mungkin sulit untuk mencapai suatu kemenangan yang diharapkan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pagi hari ini dari bacaan pada perikop ini dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 10 ini, saya ambil juga judul disiplin rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ibarat lomba. Namun lomba kita adalah tentang lomba rohani, di mana kita harus bisa masuk ke tahta kerajaan surga dan bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa seperti yang sudah tertuang di dalam Alkitab. Kita mestinya harus juga mempunyai kedisiplinan yang tinggi untuk mencapai sasaran atau tujuan ataupun garis finish yang kita harapkan. Setidak-tidaknya di dalam disiplin rohani pada diri kita, antara lain yang pertama adalah disiplin membaca Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan, sabda Tuhan yang mendidik kita supaya kita bisa disiplin kalau akan mencapai tujuan. Firman Tuhan kadang-kadang ada baca, kita tidak pilih-pilih kadang karena hanya milih, wah ini tak baca ini karena cocok dengan hati saya. Yang tidak cocok dengan hati seseorang tidak dibaca, padahal Tuhan mengharapkan semua firman Tuhan ini dibaca dan diresapi dan lalu dilaksanakan di setiap kehidupan supaya benar-benar apa yang menjadi cita-cita, harapan supaya kita bisa menang di dalam lomba, di dalam rohani, di dalam kita menuju finish di mana akan kita masuk ke kerajaan surga. Jadi firman Tuhan ini adalah disiplin di dalam membaca Alkitab.
Karena sekarang sarananya kita kemana-mana tidak harus membawa Alkitab yang berbentuk buku, karena HP sekarang sudah bisa memuat segala firman Tuhan. Dari Alkitab yang ada di HP itu ada berbagai macam bahasa dan ilustrasinya mungkin juga ada. Bahasa yang kita harapkan di sini ada, sehingga lebih praktis kita kemana-mana bisa membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah disiplin berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, puji Tuhan, kita tidak dibatasi oleh waktu untuk berdoa. Kapanpun, dimanapun kita berdoa bisa diberi kesempatan. Jadi kita tidak menunggu waktu harus jam sekian harus berdoa, jam sekian hari ini kita harus berdoa berapa kali. Kita tidak dibatasi oleh hal-hal semacam itu, puji Tuhan. Dan kita untuk tidak seenaknya untuk kita berdoa. Jadi berdoa ini sangat diperlukan untuk kedisiplinan. Di antaranya yang kedua tadi, disiplin yang pertama adalah disiplin membaca Alkitab, lalu yang kedua disiplin berdoa. Karena berdoa itu adalah suatu komunikasi dengan Tuhan, tidak hanya permintaan saja, tapi ucapan syukur, permohonan. Ini adalah suatu hal yang diharapkan supaya disiplin di dalam berdoa. Lalu yang ketiga adalah disiplin menyembah Tuhan. Kita diharapkan selalu menyembah Tuhan. Kepada orang tua, kepada orang lain yang mungkin jabatannya tinggi, kita hanya menghormat. Tetapi kepada Tuhan kita adalah harus disiplin untuk menyembah. Karena dengan kita sering menyembah Tuhan dan kita menyembah Tuhan, kita adalah menurut peta teladan Allah. Kita harus sesering mungkin kita menyembah Tuhan. Ini adalah disiplin-disiplin setidak-tidaknya di dalam kita menerima firman Tuhan untuk mendisiplinkan diri. Jadi disiplin membaca Alkitab, disiplin berdoa, disiplin menyembah Tuhan. Setelah ketiganya ini kita taati, tentu Tuhan akan selalu memberi jalan keberhasilan apa yang menjadi tujuan kita. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak semua permintaan kita di dalam doa akan saat itu juga dikabulkan oleh Tuhan. Pasti ada waktunya Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Karena apa? Permohonan kita sebaik apapun akan diberikan pada saat itu karena sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi mungkin juga akan ditunda di lain waktu karena belum saatnya untuk diberikan. Lalu yang ketiga, tidak akan diberi oleh Tuhan apapun yang menjadi permohonan kita karena tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi sedisiplin apapun itu memang kita harus disiplin. Tetapi bukan berarti semua permintaan kita akan dituruti oleh Tuhan, karena belum tentu permintaan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk itulah kita disiplin, bukan berarti untuk memenuhi keinginan kita pribadi, tetapi untuk bagaimana kebutuhan kita bisa terpenuhi oleh Tuhan. Ini sangat-sangat dibutuhkan kedisiplinan untuk keberhasilan kita di dalam kita menuju ke rumah Tuhan, di mana kita bisa masuk ke keluarga yang ada di surga melalui disiplin kita, dengan perbuatan-perbuatan kita. Namanya disiplin juga di dalam beraktivitas, disiplin-disiplin yang kita butuhkan. Yang disiplin itu adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya kita bisa mendisiplinkan diri setelah kita disiplin membaca firman Tuhan, disiplin berdoa, dan disiplin menyembah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa kembali.
Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena berkat-Mu ya Tuhan, kami masih bisa menerima sabda-Mu. Tuhan, kami mohon bimbingan untuk bisa disiplin di dalam kami membaca Alkitab, berdoa dan menyembah kepada-Mu. Sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, tetapi jangan kehendak-Ku yang jadi. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.